Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, walaupun di masa pandemi ini kalian harus tetap belajar dengan semangat, jangan sampai kendor, supaya apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana menulis pantun yang sesuai dengan syarat-syarat pantun. Tentunya kalian masih ingat ya apa saja syarat-syarat pantun yang harus dipenuhi apabila kalian menulis sebuah pantun. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana berbalas pantun. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Di sini terlihat ada dua kelompok pantun. Kelompok pertama adalah pantun yang sesuai dengan syarat-syarat pantun. Kemudian kelompok yang kedua adalah balasannya, berupa balasan dari pantun yang pertama. Coba kalian perhatikan dan Bapak akan membacakan pantun yang pertama, kelompok yang pertama. Masa ubi dicampur daun talas, lebih enak jika ada jeroan. Menuntut ilmu janganlah malas, malas itu dekat dengan kebodohan. Kemudian pantun balasannya yang ada di kelompok kedua. Gadung diolah menjadi makanan, hari Minggu cocok untuk liburan. Orang bodoh dekat dengan kemiskinan, kemiskinan dekat dengan kekufuran. Kalau kita perhatikan untuk jawaban atau balasan dari pantun ini mengacu kepada pantun yang pertama, yaitu pada kebodohan. Kemudian pantun yang kedua. Ke Surabaya bersama orang tua, lebih cepat jika naik kereta. Aku senyum menahan tawa, melihat monyet pakai kacamata. Balasannya, setiap manusia punya hak, setiap binatang perlu disayang. Tawa pecah sampai terbahak ketika monyet praktek sembahyang. Pantun yang pertama ini baru menahan tawa, kemudian balasannya tawa sudah pecah sampai terbahak. Yang terakhir, bekerja jangan sampai letih, kalau letih minumlah jamu. Nona manis berkerudung putih, bolehkah aku tahu namamu? Balasannya, beli penggaris di toko buku, ketika membayar harus menunggu. Buat apa tahu namaku kalau hanya untuk mengganggu? Coba kalian cermati dan juga kalian perhatikan untuk kelompok pantun yang pertama dan juga kelompok pantun yang kedua yang berupa balasan dari pantun yang pertama. Bapak akan mengingatkan tentang syarat-syarat pantun yang harus dipenuhi apabila kalian menulis sebuah pantun. Di antaranya adalah yang pertama, pantun itu terdiri atas 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sampiran itu bisa berupa pembuka untuk menuju ke isi pantun. Kemudian yang ketiga, baris yang ketiga dan keempat merupakan isi. Jadi maksud dari pantun itu terdapat pada baris yang ketiga dan keempat.
Kemudian syarat yang keempat adalah bersajak AB-AB. Sajak kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa sajak itu adalah persamaan bunyi akhir. Kemudian yang kelima, jumlah suku kata tiap baris 8-12 suku kata. Jadi demikian itu syarat-syarat pantun yang harus dipenuhi apabila kalian menulis sebuah pantun. Kemudian bagaimana cara untuk membalas pantun? Ada beberapa langkah apabila kalian ingin membalas sebuah pantun. Yang pertama, cermati isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Yang kedua, tentukan kata kunci dari isi pantun. Kata kunci ini penting karena ini sebagai dasar untuk menulis pantun balasannya. Kemudian yang ketiga, buatlah isi pantun jawaban berdasarkan kata kunci tersebut. Selanjutnya baru kita membuat sampirannya. Jadi di sini membuat pantun itu dengan menentukan isi pantun dulu, yaitu baris ketiga dan keempat, kemudian baru kita membuat sampirannya. Selanjutnya kalian saya ajak untuk berlatih membuat pantun balasan. Jadi Bapak akan kelompokkan setiap kelas menjadi kelompok yang besar melalui WA grup kelas. Setiap kelas nanti silahkan untuk membuat 3 pantun, kemudian kirimkan melalui WA grup Bahasa Indonesia. Silahkan siapa saja yang dapat membuat pantun, silahkan untuk membuat pantun dan kemudian kirimkan ke WA grup. Minimal 3 buah pantun. Kemudian dari pantun-pantun yang kalian buat itu nanti akan Bapak kirimkan ke WA grup kelas yang lain. Ya, nanti akan Bapak kirimkan ke WA grup kelas yang lain dan diharapkan nanti kelas tersebut dapat membalas pantun yang dikirimkan, ya, yang dibuat dari kelompok kelas yang berbeda. Demikian juga sebaliknya, ya, dari kelas yang lain, misalkan dari kelas A membuat pantun 5 pantun, kemudian akan Bapak kirimkan ke kelas B. Kemudian dari kelas B juga membuat pantun untuk Bapak kirimkan ke kelas A. Dan masing-masing kelas harus membuat pantun balasannya. Selanjutnya adalah tugas di rumah. Silahkan kalian buat pantun balasannya dari pantun-pantun yang Bapak buat berikut. Pantun yang pertama, jangan memasukkan tangan di lubang karena ada ular berbisa. Generasi muda harus berjuang, pantang menyerah, tidak putus asa. Pantun yang kedua, punya senjata untuk menembak, punya piala untuk dipajang. Coba siapa dapat menebak hewan apa yang berleher panjang. Pantun yang ketiga, hari Minggu buat liburan bersama teman yang dikenal. Agar terlindung dari benturan, gunakan helm standar nasional. Silahkan kalian buat di rumah. Selamat bekerja. Jangan lupa jika sudah selesai segera dikumpulkan lewat grup WA Bahasa Indonesia. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.